Balik lagi di channel gua. Kali ini gue ingin bahas seputar materi kampus ya guys, yaitu tentang overall equipment efektivitas pada line produksi motor. Nah, ini ada di matkul teknik industri ya guys. Ada di matkul teknik industri di bagian maintenance atau pemeliharaan di bidang teknik industri. Nah, di sini akan gue jelasin secara singkat OE itu apa ya. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk OE itu adalah teori metode yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu kemampuan pada peralatan mesin dan line produksi di perusahaan dengan menghitung waktu operasi selama periode tertentu. Misalnya, waktu operasi dalam jangka waktu sebulan dan diketahui output dari mesin tersebut mulai dari maintenance-nya atau waktu siklus yang dikeluarkan mesin tersebut ya guys dalam satu periode 1 bulan. Pada intinya OE itu adalah waktu yang efektivitasnya dihitung dalam jangka 1 bulan. Jadi di situ waktu dalam 1 bulan itu dia mencapai target atau enggak ya dalam 1 bulan. Jadi di setiap perusahaan tuh ada targetnya masing-masing, bisa 80%, rata-rata sih 80%, nggak ada 100% ya. Karena kalau misalnya 100% itu PT tersebut nggak mungkin ada breakdown ataupun downtime ya guys. Yang misalnya nih di PT tersebut ada masalah, misalnya mesinnya mati tiba-tiba ya, atau keausan pada mata pahat di mesin bubut. Nah, itu kan pasti ada pergantian apa tuh namanya, alat toolsnya. Nah, pasti kan perlu waktu kan. Jadi waktu tersebut pasti kebuang untuk mengganti part tersebut pada mesin bubut. Nah, makanya dalam perusahaan itu pasti OEE-nya atau overall equipment efektivitasnya itu paling tinggi itu 80 sampai 90% lah. Nah, ini akan gue kasih lihat contoh OEE pada produksi motor ya guys. Ini udah ada di datanya ya guys. Ini untuk data 1 bulan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur ya guys. Lalu lanjut lagi ke Senin sampai dengan Jumat nih di sheet 43, di baris 43 nih, hari terakhir ke 30. Jadi untuk data OE ini itu terbilang datanya di apa sih namanya ya, di rekap itu per 1 bulan. Oke, ini kita ambil dari data line 2 ya guys. Oke, di sini untuk produksinya atau kita lihat dulu total waktu yang tersedia setelah dikurangi waktu istirahat. Nah, ini total waktu kerjanya nih guys, 72.000 detik sampai ke bawah tuh guys. Dan ini di hari Jumat nih, di baris 43 itu kan hari ke-30 ya. Itu hanya 27.000 detik guys untuk waktu produksinya setelah dikurangi oleh waktu istirahat. Nah, ini kita lihat dulu ya guys ke samping-sampingnya. Di sini ada apa aja yang dibutuhkan untuk menghitung OEE ya. Jadi pertama kan total waktu yang tersedia, lalu ada total waktu yang digunakan untuk kegiatan maintenance terencana atau pemeliharaan ya. Ini nggak ada, 0 semua. Total waktu yang diperlukan untuk kegiatan layoff terencana, ini nggak ada juga ya guys. Layoff tuh kayak perubahan layout gitu ya guys. Lalu berikutnya total efektif waktu yang tersedia untuk berproduksi. Nah, ini waktu produksinya yang setelah dikurangi sama waktu istirahat ya guys. Jadi ini total real waktu operasinya. Oke, di sini dia kosong ya guys. Di sini atasnya loading ratio namanya. Dia 100% semua untuk loading ratio-nya. Lalu start stop loss time, waktu yang hilang akibat terlambat start atau terlalu cepat stop produksi. Oh, jadi nih misalnya kalian pengen produksi nih, pengen bikin komponen, tapi waktunya terlambat, misalnya masuk ke jam 7, jadi jam 7.15 itu kan telat ya guys, telat 15 menit. Nah, ini dia 0 juga, nggak ada, jadi tepat waktu semua. Lalu ada downtime, waktu yang hilang akibat trouble. Nah, ini di sini guys. Nah, pasti kalau setiap perusahaan pasti ada waktu di mana mesin itu trouble ya guys.
kayak robotnya itu error atau mata pahatnya itu aus. Nah, ini ada nih pasti di sini. Nah, di sini ada guys, kebetulan nih 2160 guys. 2160 detik sama 5400. Nah, ini kita lihat tadi di pojok kanan tuh ada kenapa dia bisa downtime guys, bisa berhenti gitu produksinya ya. Kita lihat. Lalu berikutnya itu ada model change, waktu yang hilang akibat ganti model. Oke. Ini di baris ke-13 atau hari pertama itu dia ada sekitar 4320 detik untuk ganti model guys. Model change, waktu yang hilang akibat ganti model. Misalnya harusnya tipe motor A jadi motor B gitu ya guys, diubah ganti model. Oke, nggak ada 1 bulan, itu hanya di hari pertama aja. Berikutnya jig and tools change. Nah, ini waktu yang hilang akibat ganti jig dan tools. Nah, ini ada nih, ini setiap harinya ada ya guys, dia berganti-ganti jig atau tools. Pasti ada itu waktu dimana berkurang kalau kalian produksi ya guys. Oh ya, ini akan merekap semua data-data tersebut. Nah, ini ada nih 3600, lalu hari kedua yang nggak ada, maka tiganya, lalu minggu depannya ada itu 1200 sampai dengan ini nggak pencet guys. Oke, sampai dengan hari terakhir, hari ke-30 ya, itu ada perubahan atau penggantian jigs dan tools peralatan. Oke, berikutnya waktu yang hilang akibat tunggu part. Nah, ini nih, ini supply nih, ini orang-orang supply nih guys yang kayak gini. Jadi misalnya barang belum ada di gudang, otomatis kan produksi itu stop ya. Kenapa stop? Karena supply barang itu nggak ada di gudang guys, karena stoknya nggak ada. Nah, ini dia nol semua, jadi aman ya guys. Total waktu bersih atau running produksi. Oke, nah ini waktu waktu bersihnya guys. Waktu bersih selama dikurangi beberapa waktu yang tadi guys, beberapa waktu yang error tadi atau downtime tadi yang menyebabkan waktu itu berhenti. Nah, ini hasilnya 61.000 detik, 72.000 detik, 72.000 detik, ini aman ya guys. Nah, sampai 27.000 detik nih guys yang ini guys. Nah, dari situ nanti akan dijadikan persentase. Nah, persentasenya di sebelah kanan lagi, ini namanya operation time ratio, OTR, operation time ratio. Nah, jadi dari 72.000 detik itu kan jadi 100% ya guys, karena sini kan waktu produksinya itu 72.000 detik. Nah, sedangkan kalau untuk yang kita ambil paling rendah dulu deh, yang mana nih, yang ini semua 98% semua guys, jadi bagus semua ya. Ini yang 87% nih, kita lihat ini paling rendah nih, itu 87%, karena di sini dia ada mogoknya guys, ada waktu berhentinya 5.400 detik, jadi 51.600 dikurangi 5.400 detik dikurangi 1.200. Nah, ini hasilnya 4.500 guys. 45.000 dari 51.600 itu sekitar 87% jadi efektivitasnya. Jadi kayak gitu guys cara perhitungannya ya. Kita lihat lagi di sini ada aktual produksi. Nah, ini ref karena masih belum masuk angka semuanya ya guys. Kita lewatin aja. Kemudian ada max lane speed, cycle time, bottleneck mesin pada lane tersebut. Bottleneck itu kayak misalnya si operator A itu sudah selesai semua, bikin barangnya, ternyata terjadi bottleneck atau penumpukan barang di operator berikutnya di B, karena dia agak lama untuk pemasangannya guys. Nah, ini untuk waktunya nih, jadi udah ada semua. Ini skala kecil sih guys, masih di bawah 1 menit, masih aman. Jadi lanjut, ada operation speed ratio nih, ref masih belum masuk ke rumus. NG part Sozai, oke, untuk NG part Sozai nya nggak ada, kosong. Total reject akibat proses NG part purge. Kalau yang ini kan
partnya reject nih, partnya reject. Tapi kalau ini partnya oke, tapi reject setelah diproses. Di sini untuk maksimal itu 21 piece ya guys. Cuman di sini dia 0 sih, nggak ada. Setelah proses itu nggak ada error, semua aman. Lalu berikutnya ada ng process ratio. ng process ratio itu di sini value semua ya, masih bagus, nggak ada angkanya, jadi aman. Dan G ratio di sini juga masih 0 semua guys, masih aman, ini masih aman. Lalu ada strike pass masih aman. Nah di sini ada OE-nya nih guys. OE itu adalah L kali O kali T. Kita lihat nih ya, L kali O kali T. L itu di sini kita lihat di kolom L. Oke, L itu operation time ratio, berarti L kali O ya. O itu operation speed ratio, dikali ini nih, kali O, lalu dikali sama tadi apa, kita lihat lagi, dikali T. Nah strike pass, dikali strike pass, baru jadilah OEE di sini. Oke, untuk OEE nya itu di sini 85% ya guys, strike passnya itu 99%. Kalau untuk operation speed itu 100%, sama tadi LS 100%, berarti 100% dikali 100% dikali 99%. Nah itu hasilnya 85% per 85,1%. Nah itu OE nya ya guys, dalam periode 1 bulan. Oke, terus ada total produksi operasional rasio. Di sini untuk 1 bulan itu 85,1% guys total. Jadi kalau yang ini E dikali U ya. Kita lihat E itu apa di sini. E itu loading ratio, yaitu 100%. Dikali sama operation speed ratio. Dikali sama OEE. Jadi total produksi operation ratio itu tadi yang tadi 100% dikali sama OEE si 85,1%. Hasilnya tetap 85,1%. Nah, dari angka harian ini itu perkecil jadi per minggu guys, nih di sini. Jadi dibuat itu per minggu. Ini kan per minggu nih. Tuh, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kan oranye tuh. Dia libur ya guys. Dan tadi ketika ada downtime atau waktu berhenti, nah masalahnya tuh ada di sini guys. Reject Sozai melebihi 7%. Kita lihat dulu reject Sozai-nya. Oke, untuk yang hari Jumat pada hari ke-16 nih guys, itu mengalami di sini reject Sozai melebihi 7% atau target ya guys. Kita lihat reject Sozai. Nah, di sini nih total reject Sozai akibat. Nah, di sini untuk standarnya itu 7% atau minimalnya ya. Dia melebihi 7% guys untuk yang tadi hari ke-16 itu. Jadi part itu ada yang NG sebelum diproses itu 7% lebih ya guys. Kita lihat lagi, dan di sini di hari ke 26, 27, 28 di sini mengalami downtime juga nih. Reject Sozai melebihi 7%. Reject Sozai melebihi 7%, lalu mesin fan boring sensor pintu LS error setting LS pintu sekitar 60 menit. Makanya di sini dia ada waktu berhentinya guys, 5400. Waktu yang hilang akibat trouble mesin proporsional mempengaruhi CT line. Nah, 5400.
Kalau ini untuk pergantian jig sama total waktu bersih running produksi. Jadi di sini untuk OE-nya itu dapat sekitar 87% guys di sini. 87%. Jadi yang untuk hari ke-28 tadi guys, hari ke-28 itu paling rendah di OE-nya karena di sini mengalami trouble mesin. Nih kita lihat, mesin fan boring A sensor pintu atau LS error setting. Nah, keterangan 60 menit. Dari rekapan tersebut kita bagi per minggu guys. Untuk minggu pertama nih, untuk minggu pertama dia dapat 99%, hampir 100% ya. Kedua 98%, lalu minggu ketiga itu 98% juga, minggu keempat itu 94%, minggu kelima itu 98%, minggu keempat tadi 94,9 ya, minggu kelima. Jadi totalnya itu ada 97% selama periode 1 bulan ya guys. Jadi kalau untuk OEE di atas 90 tuh dia perusahaannya tuh bagus ya guys. Jadi mencapai target terus, mencapai target produksinya. Nah, yang di bawah 80 tuh kayak 70%, ya itu selalu trouble mesin-mesinnya ataupun ada masalah di ya supply-nya atau apanya ya guys. Jadi tinggal kalian kasih keterangan aja di sini nih, di kolom deskripsi sini. Kenapa bisa problem? Oke, mungkin itu aja video yang dapat gue sampaikan seputar operasional tentang OE ini ya guys. Semoga membantu teman-teman kok yang lagi kuliah di jurusan teknik industri yang lagi menghadapi mata kuliah maintenance dengan matkul maintenance pada metode ini ya guys, overall equipment effectiveness. Ini sangat berguna guys buat perusahaan. Jadi nanti secara data tuh dia terlihat efektif enggaknya dalam 1 hari itu, capaian targetnya itu dia tembus gak. Tujuan OE itu seperti itu. Jadi misalnya ada waktu terbuang guys, takutnya misalnya nih kalian bikin bubur tuh ya paling sekitar 5 menit jadi ya guys ya kalau tukang bubur tuh ya. Tapi dia tuh berleha-leha, jadi harusnya bikin 5 menit dia jadi 10 menit. Nah, jadinya nanti bakalan bisa ditanya nih orang produksinya, kok dengan kapasitas produksi 5 menit dia bisa sampai lebih dari 5 menit sih bikin bubur gitu kan. Bisa ditanya kenapa alasannya di sini. Misalnya nih bubur tumpah atau apa kan, kalian bisa terangin sini. Oke, mungkin segitu aja analogi dari gua. Sekian dari gua, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.